Oke, langsung aja kita bahas satu tantangan terbesar pas sensus ekonomi 2026 nanti. Di mana sih sebenarnya batas fisik dan administratif sebuah usaha? Ini tuh fondasi banget, biar kita nggak salah langkah pas nentuin di mana persisnya roda ekonomi itu berputar. Pernah nggak sih pas lagi di lapangan kalian berdiri di depan sebuah bangunan terus mikir, ini tuh dihitung ruko biasa, bagian dari sebuah mall, atau jangan-jangan cuma virtual office yang wujud usahanya aja nggak kelihatan? Wajar banget kalau bingung. Tapi tenang, ngerti bedanya tuh penting banget buat dapetin data yang benar-benar akurat. Makanya, hari ini kita bakal bedah tuntas 9 jenis kawasan operasi yang berbeda. Kita bakal jalan-jalan dari kawasan industri yang luasnya minta ampun sampai nyari alamat kantor yang fisiknya bahkan nggak ada sama sekali. Rute kita gampang kok, kita mulai dari yang skalanya makro, terus masuk ke pusat bisnis dan mall, lanjut ke bangunan khusus dan campuran, terus ngulik area residensial dan virtual office, sampai nutup di kawasan-kawasan lainnya. Langsung aja yuk! Pertama kita bahas yang skalanya raksasa dulu nih, yaitu kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Nah, yang bikin dua kawasan ini beda tuh sebenarnya gampang banget diingat. KEK atau kawasan ekonomi khusus itu dapat fasilitas khusus dari pemerintah. Fokusnya bisa macam-macam, mulai dari pariwisata, logistik, sampai digital. Contohnya kayak KEK Mandalika atau KEK Singasari. Terus kalau KI alias kawasan industri, itu benar-benar area khusus buat pabrik dan manufaktur yang dikelola ketat secara terpusat sama pengelola kawasan. Contoh gampangnya kayak kawasan industri Gresik, Surabaya, atau Jababeka. Lanjut ya, sekarang kita agak ngezoom dikit ke pusat kota yang rame banget. Pusat bisnis dan mall. Entah itu bentuknya office tower yang tinggi menjulang, plaza, atau sekadar kompleks ruko perkantoran, aturan mainnya tetap sama. Setiap satu perusahaan atau tenan di dalam gedung tersebut dihitung sebagai unit usahanya sendiri. Ingat ya, kita tuh bukan cuma nyatet gedungnya doang, tapi nyatet kehidupan ekonomi yang ada di dalamnya. Jadi intinya gini, kalau kalian masuk ke mall atau pusat perbelanjaan, kalian nggak bisa cuma nulis nama mallnya aja. Kalian harus pecah tuh, dan data setiap unit retail di dalamnya satu persatu. Dari mulai toko baju yang gede, restoran, konter-konter pulau di tengah jalan mall, sampai salon di pojokan, semuanya itu unit usaha mandiri yang wajib banget dicacah. Oke, sekarang kita turun ke jalanan biasa ngebahas bangunan khusus usaha alias BKU dan bangunan campuran. BKU ini simpelnya adalah bangunan yang emang murni dipakai buat usaha, dan bukan buat tempat tinggal utama. Fokusnya emang 100% buat kegiatan ekonomi. Bayangin aja toko kelontong yang berdiri sendiri, bengkel motor, gudang logistik, atau restoran yang emang khusus buat jualan aja. Tapi ceritanya bakal beda kalau usaha itu ada di bawah atap yang sama dengan tempat tinggal utama dan aktivitas ekonominya tuh kelihatan jelas. Kalau udah gini, statusnya otomatis berubah jadi bangunan campuran. Contohnya banyak banget nih di Indonesia, kayak rumah yang depannya dibikin warung, rumah plus tempat laundry kiloan, atau ada salon dan jasa jahit di teras rumahnya. Buat ngetes insting kalian, coba deh bayangin perbandingannya. Sebuah bengkel di pinggir jalan yang berdiri sendiri, itu fix BKU. Tapi kalau kalian lihat ada rumah keluarga, terus ruang tamunya disulap jadi tempat cuci baju atau salon, nah itu udah pasti masuknya bangunan campuran. Gampang kan ngenalinya? Sip, sekarang kita masuk ke area yang butuh insting detektif nih, area residensial dan virtual office. Kalau kalian mendata di hunian vertikal kayak apartemen, tugas kalian bukan cuma nyatet penghuninya, tapi memburu aktivitas ekonomi yang tersembunyi. Sering banget kan sekarang orang buka online shop atau nawarin jasa konsultan profesional langsung dari ruang tamu apartemennya. Nah, bisnis-bisnis rumah tangga yang kayak gini nih yang harus kalian temukan. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan tersulit. Terus, gimana coba caranya mendata bisnis yang wujud fisiknya aja nggak ada? Ini dia tantangannya, virtual office. Cara ngakalinnya, kalian harus verifikasi kebenarannya dulu. Kalau bisnis itu emang beneran jalan dan ada ruang kerjanya di situ, ya langsung aja didata di lokasi. Tapi, kalau pengelola kantornya bilang mereka cuma nyediain alamat administrasi doang buat surat menyurat, kalian harus kerja ekstra. Kalian harus lacak domisili asli si penyewa atau pemilik usaha itu dan cetak data bisnisnya di rumah aslinya. Terakhir nih, biar nggak ada yang kelewat, kita bahas kawasan operasional lainnya.
Ini buat ngebungkus area-area yang belum masuk kategori sebelumnya, mulai dari ramenya pasar tradisional, kompleks pertokohan, sentra UMKM, kawasan wisata, sampai pelabuhan dan terminal angkutan. Semuanya punya karakteristik ruangnya masing-masing yang unik banget buat dicatat. Dari 9 kawasan yang udah kita bahas tadi, dimanapun kalian berpijak nanti, pegang terus satu prinsip ini. Tujuan inti kita adalah mengidentifikasi satu establishment yang berada di bawah kendali manajemen tunggal. Itu tuh jantungnya sensus ekonomi. Nah, berbekal peta jalan spasial ini, kalian sekarang udah benar-benar siap buat turun ke lapangan dan nangkep struktur perekonomian kita yang sebenarnya satu bangunan demi satu bangunan. Tapi, coba deh bayangin, dengan makin banyaknya bisnis yang sekarang pindah ke dunia digital atau sekedar dijalankan dari ruang tamu rumah, kira-kira konsep bangunan fisik dalam ekonomi ini bakal jadi sesuatu yang usang nggak ya di sensus 10 tahun ke depan? Menarik buat dipikirin kan? Oke, selamat bertugas dan sampai jumpa!